Selamat malam Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh kembali berjumpa dalam renungan tengah minggu hari ini. Oh saudaraku, harapan saya Bapak Ibu dan keluarga semua ada dalam perlindungan Tuhan dan juga ada dalam sukacita Tuhan. Saudara, malam hari ini kita kembali mau berpikir tentang komunitas kita. Apa yang Tuhan inginkan dari komunitas-komunitas yang Tuhan bentuk dalam gereja Tuhan dan di mana kita ada. Saudara, hari ini kita mau belajar satu hal yang sederhana tapi menuntut tanggung jawab besar daripada kita. Kita tidak bisa hidup sendiri di dunia ini. Dan perintah Tuhan yang paling indah, perintah yang terutama, yaitu tentang mengasihi dan berbagi. Dan ini merupakan wujud dari kasih. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, berbagi dalam kelimpahan tentu lebih mudah. Dan mungkin siapa saja akan berkata, saya sanggup berbagi. Tetapi ketika kita diperhadapkan dalam kondisi yang sulit, kondisi yang berkekurangan, dan perintah ini kita tetap harus lakukan. Ini bukan hal yang mudah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk bisa berbagi sekalipun diri kita sendiri berada dalam kekurangan, dibutuhkan beberapa hal yang harus kita pegang baik-baik. Yaitu kita harus punya kesadaran bahwa berbagi sesuatu kepada orang lain tidak akan membuat kita rugi. Saudara, ini perlu diingat. Harus ada kesadaran dari kita bahwa berbagi sesuatu kepada orang lain tidak akan membuat kita rugi. Mungkin saudara akan berpikir di rumah, bagaimana bisa, Bu? Ketika kita mengulurkan tangan kita untuk berbagi, artinya mengurangi sebagian dari apa yang kita punya. Dan pastinya kita juga akan berpikir bahwa sudah tentu kita rugi. Saudara, ini terbalik sekali dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Justru kita belajar tentang rasa syukur dan sikap murah hati tatkala kita bisa berbagi dalam kondisi yang sulit. Saudara, ada satu pernyataan yang indah sekali yang saya baca dan saya ingin sekali bagikan untuk Bapak Ibu yang ada di rumah. Tidak perlu tunggu kaya untuk berbagi. Karena kita selalu berpikir, saya saja kurang, nanti saja. Kalau saya sudah berkelebihan, nanti saja. Kalau kebutuhan saya sudah tercukupi, okelah, saya akan berbagi. Saudara, tapi mendengar kalimat tadi, tidak perlu tunggu kaya untuk berbagi. Ini menarik, saudara. Mari sebelum kita lanjutkan, kita mau lihat dulu kebenaran firman Tuhan dari Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-27. Amsal pasal 3 ayat 27 saya akan bacakan untuk kita sekalian. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Saya ulangi sekali lagi, Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Saudara, satu kebenaran yang luar biasa.
kita diberikan kesempatan untuk bisa berbuat sesuatu, tapi terkadang kita sulit sekali melakukan itu karena kita memikirkan bagaimana keberadaan kita, bagaimana kebutuhan kita tatkala kita harus berbagi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbagi tidak selalu berhubungan dengan materi. Terkadang waktu kita dengar kata berbagi, pikiran kita langsung, oh itu materi, oh itu uang dan sebagainya. Kita dapat berbagi waktu kita, hidup kita, tenaga kita, perhatian kita, bahkan berbagi kata-kata yang membangun dan memberikan dorongan positif kepada saudara-saudara kita yang mungkin sedang terpuruk saat ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana supaya kita bisa menjadi komunitas berbagi? Makanya tadi di awal saya katakan bahwa kita akan terus berpikir tentang komunitas di mana kita berada. Dan sekarang lebih lagi, karena bukan cuma memikirkan komunitas kita, tapi bagaimana komunitas kita itu menjadi komunitas yang berbagi. Ini yang penting sekali. Supaya komunitas kita menjadi komunitas berbagi, mari miliki hati yang rela. Miliki hati yang rela. Kita bisa saja memberi sesuatu kepada orang lain, tetapi tidak didasari oleh kerelaan. Maka ketika kita rindu komunitas kita menjadi komunitas yang berbagi, perlu ada kerelaan hati di sana. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sering tatkala kita berbagi, tatkala kita memberi sesuatu, masih disertai dengan harapan-harapan dan motivasi tertentu. Kita rindu supaya nanti satu waktu kita pun bisa mendapat sesuatu dari orang yang sempat menerima sesuatu dari kita. Nah, ini motivasi yang keliru. Dan ini bukan harapan dari komunitas yang berbagi. Saudara, apa lagi? Selain hati yang rela, kita juga punya semangat berkorban. Di dalam kita berbagi, harusnya ada rasa pengorbanan di sana. Walau dalam kekurangan, kita tetap bisa berbagi. Yaitu apa? Yang tadi saya katakan, kita bisa berbagi hidup kita. Saudara, ini yang sedang kita lakukan saat ini, bukan? Dalam minggu-minggu Prapaskah, kita dengan sukacita, dengan kerelaan, kita menjalankan puasa. Kita mengurangi keinginan kita untuk makan berlebihan misalnya. Punya ini itu berlebihan. Dan kita menyisihkan itu supaya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, ada pengorbanan di sana. Kalau kita menjadi orang yang egois, maka kita tidak ambil pusing. Mau mendengar warta berkali-kali pun kita tidak peduli. Tapi karena kita sadar betul, oh ada orang yang sangat membutuhkan, mari saya sedikit berkorban. Saya sedikit menahan keinginan saya untuk makan yang berlebihan dan menyisihkan berkat itu untuk orang lain yang sangat membutuhkan. Saudara, apa lagi? Punya rasa syukur kepada Tuhan. Jadi selain memiliki hati yang rela, juga punya semangat untuk berkorban, kita juga punya rasa syukur kepada Tuhan. Kita menyadari bahwa Tuhan sumber segala-galanya yang ada dalam hidup kita saat ini. Ketika kita punya rasa itu, rasa ucapan syukur itu, maka kita punya hati untuk bisa berbagi. Berbagi hidup,
merupakan salah satu nilai mendasar dalam kehidupan kekristenan. Saudara, saya ulangi lagi. Berbagi hidup kita merupakan salah satu nilai yang mendasar dalam kehidupan iman Kristen. Karena Allah terlebih dahulu berbagi hidupnya dengan kita melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Dalam minggu-minggu ini bukan saudara, kita sedang memperingati minggu-minggu sengsara, minggu-minggu Prapaskah. Kita diingatkan kembali bahwa ada satu pribadi yang sudah berbagi hidupnya untuk saya, untuk Bapak Ibu, untuk adik-adik sekalian. Bagaimana dengan kita? Berbagi hidup perlu dijadikan sebagai gaya hidup keseharian dari setiap kita. Berbagi hidup perlu dijadikan sebagai gaya hidup keseharian dari setiap kita yang mengaku percaya kepada Kristus. Saudara, dengan demikian tidak perlu menunggu untuk menjadi kaya baru kita bisa berbagi, bukan? Setiap saat, bahkan saat ini harusnya ada komitmen dari diri kita masing-masing yang mengikuti renungan tengah minggu saat ini. Oh Tuhan, tolong saya. Saya mau belajar berbagi. Saya mau belajar meneladani Kristus yang sudah membagikan hidupnya bagi saya. Saudara, kita bisa berbagi dalam kekurangan kita. Maka tadi saya katakan tidak perlu menunggu kaya baru kita berbagi. Dan disitulah kita belajar tentang makna hidup yang penuh syukur dan bergantung kepada Tuhan. Tatkala komunitas kita punya komitmen yang sama untuk menjadi komunitas yang berbagi, disitulah komunitas kita akan belajar tentang makna hidup yang penuh syukur dan bergantung kepada Tuhan. Saudara, ada satu pujian yang indah dan saya percaya Bapak, Ibu, dan adik-adik di rumah semua mengenal pujian ini. Dan mari kita mau nyanyikan pujian ini bersama-sama di rumah kita masing-masing. Kita mau minta tolong kepada Tuhan supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, 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 senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku.
Bapak Ibu Saudara, biarlah itu menjadi doa kita saat ini. Dalam segala keterbatasan kita, kita meminta kepada Tuhan. Tuhan, dalam segala keberadaan saya saat ini, kekurangan mungkin yang sedang saya rasakan dan alami saat ini, tapi Tuhan tolong saya, supaya saya terus belajar untuk menyerahkan hidup saya kepada Tuhan dan menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, kita akan berdoa. Berapa banyak kali kita gagal untuk menjadi komunitas yang berbagi, menjadi pribadi yang berbagi, karena kita belajar menghitung kebutuhan kita, dan kita merasa tidak cukup, dan tidak cukup. Saudara, kalau itu terus yang kita lakukan, menghitung dengan cara kita, maka sepanjang hidup kita tidak pernah akan merasa cukup. Tapi kalau kembali kita melihat kebenaran firman Tuhan tadi, dan apa yang Tuhan rindukan dari hidup kita, supaya kita bisa berbagi dengan orang-orang yang sangat membutuhkan saat ini, maka kita akan melihat kedahsyatan Allah dan kebesaran Allah memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang ada saat ini bersama dengan kami. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh ada sampai dengan malam hari ini, dan kami boleh mengikuti renungan tengah minggu saat ini. Tuhan, kami menyadari dan kami mau belajar mengakui bahwa banyak kali kami gagal untuk menjadi pribadi dan komunitas yang berbagi. Kami menutup mata hati kami untuk melihat kebutuhan saudara-saudara kami yang sangat mendasar saat ini, sangat membutuhkan saat ini. Ya Tuhan, berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan supaya kami tahu kapan kami harus berbagi. Dan Tuhan juga tolong kami, memberikan kami kepekaan itu. Oh Yesus, hamba berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang mengikuti renungan tengah minggu saat ini. Tuhan tolong kami, kasihani kami Bapa. Kalau mungkin yang ada yang sedang bergumul saat ini, bagaimana dia harus belajar berbagi, mampukanlah dia Tuhan. Kuatkan imannya untuk percaya Engkau Allah sumber berkat. Kau berikan hikmat kepadanya. Ya Tuhan, tolong kami bisa berbagi dalam banyak hal. Segala karunia yang Tuhan anugerahkan bagi kami, Tuhan tolong kami supaya kami bisa gunakan itu dengan baik. Bapa di surga, kami terus berdoa untuk gereja-Mu GKI Citra Raya dalam segala pergumulan. Ya Tuhan, Tuhan tahu apa yang digumuli oleh gereja-Mu untuk terus bisa menjadi berkat bagi semua jemaat dan simpatisan. Tuhan tolong semua rekan rohaniawan, rekan-rekan majelis, pengurus komisi, aktivis yang ada. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Bapa di surga, kami juga terus membawa akan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Para pemimpin negeri kami, ya Tuhan, terima kasih untuk segala upaya yang sudah dilakukan dan sedang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kami untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat di negeri kami. Tuhan tolong kami sebagai rakyat supaya kami juga taat untuk segala aturan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan gereja kami dan juga bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, lawatlah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa.